Halo semuanya, aku Ina Nakila. Jadi di sini aku bakal ngebahas hilangnya kesantunan berbahasa di dalam dunia digital. Oke, yuk kita simak videonya. Nah, sekarang kita udah di topiknya nih. Aku mau ngebahas tentang menurunnya kesantunan berbahasa di ruang digital. Karena sekarang kan zamannya sosial media, jadi kita dibebaskan untuk beropini dan terkadang bahasa-bahasa yang kita gunain itu tanpa sadar itu udah nggak ada nilai kesopanannya, nilai kesantunannya. Kita bakal ngulik bareng-bareng bagaimana menurunnya kesantunan berbahasa di era digital sekarang. Oke? Yuk kita bahas. Sebelum mulai, aku mau tanya dulu nih. Pernah nggak sih kalian buka sosial media niatnya cuma scroll-scroll santai, tapi malah kesel sendiri gara-gara baca komentar orang? Komentar tuh bukan beda pendapat ya, kasar, tapi nadanya kayak merendahkan, nggak jarang juga kan kita nemuin ujaran kebencian. Jadi itu udah jadi hal yang biasa sekarang. Ruang digital seperti media sosial dan aplikasi percakapan memberi kebebasan bagi siapapun untuk berpendapat. Namun, kebebasan ini seringkali disalahartikan sebagai kebebasan tanpa batas. Banyak orang merasa lebih berani berkata kasar karena gak bertatap muka langsung gitu sama lawan bicaranya. Akibatnya bahasa ini tuh aku coba sering untuk kehilangan kesantunan dan bentuk ketidaksantunan itu kayak gimana sih? Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Ada contoh penggunaan komentar dengan bahasa kasar dan ada sebuah pesan seorang mahasiswa itu lagi chat dosennya gitu. Nah, itu kalimatnya sangat tidak enak buat dibaca ya. Untuk kata-kata kasar itu sering muncul dalam komentar biasanya. Padahal pilihan kata yang kasar itu gak ngebuat pendapat kita menjadi lebih kuat. Justru menurunkan nilai pendapat atau pesan itu sendiri. Untuk di sebelahnya itu ada contoh mahasiswa dengan dosennya. Sekarang banyak mahasiswa yang mengirim pesan dengan bahasa yang terlalu singkat, tanpa salam, tanpa perkenalan, atau bahkan langsung ke inti permintaan. Secara maksud mungkin gak ada niat buruk. Mahasiswa hanya ingin bertanya atau menyampaikan informasi. Namun dari sisi bahasa, pesan seperti itu bisa terkesan tidak sopan karena tidak memperhatikan etika komunikasi akademik. Jadi semua itu harus kita perhatikan teman-teman, gak asal-asalan aja. Selanjutnya di sini ada bentuk ketidaksantunan yang lain ya. Di sini ada sarkas, terus penggunaan singkatan. Pertama aku ngebahas yang sarkas dulu ya. Jadi sarkas tuh ya itu kayak di contohnya ada kayak orang ngepost kalau dia tuh mau berjualan, terus ada yang komen kalau gitu doang sih semua orang juga bisa. Nah itu adalah salah satu contoh dari bentuk sarkas. Tapi sejauh ini teman-teman, sarkasme itu sering banget dianggap lucu, tetapi dalam konteks tulisan. Nah, maknanya itu sering juga bisa disalahartikan dan melukai perasaan orang lain. Itu ada penggunaan singkatan ya, tapi ini tuh dalam konteks yang nggak pantas ya teman-teman, atau nggak sopan. Yaitu seperti yang ada pada contoh. Di situ ada orang posting, dia bilang kalau aduh gaje banget nih teman fakultas gua nggak ada yang benar. Nah itu kan dalam konteks merendahkan ya, bisa jadi. Terus ya dia menggunakan kata singkatan seperti gaje. Nah itu kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu gaje itu artinya tidak jelas ya, nggak jelas gitu. Nah, bahasa singkatan yang nggak sesuai konteks itu juga memperburuk kualitas komunikasi, terutama jika digunakan dalam forum akademik ya, atau profesional. Oke, di sini juga ada contoh ya, kalimat umpatan
Ya, sebaiknya sih kalau udah menjurus hal-hal yang tidak baik, yang tidak seharusnya dibicarakan di ruang digital itu ya tidak usah diposting-posting teman-teman. Ya udah di-keep sendiri aja. Karena ruang digital itu kan cakupannya luas, banyak orang yang lihat. Dan tentunya kita juga ngasih dampak buruk ya bagi pembaca atau orang-orang yang ngebaca postingan kita. Selanjutnya di sini aku mau analisis bahasa antara bahasa yang tidak santun dan bahasa yang santun. Di sini kalian bisa lihat ya perbedaannya. Nah, jadi menurut kaidah bahasa Indonesia, kesantunan bahasa itu mencakup pemilihan kata yang tepat, struktur kalimat yang jelas, serta memperhatikan konteks dan lawan bicara. Dalam ruang digital, prinsip ini sering diabaikan. Bahasa yang seharusnya bersifat komunikatif berubah menjadi konfrontatif. Kesantunan tidak berarti membatasi kebebasan berpendapat, melainkan mengarahkan pendapat agar tetap beretika dan dapat diterima dengan baik. Ya di sini aku coba baca contoh-contohnya itu kayak yang gak santun, itu misal kayak kok bisa sih kamu nulis kayak gini bikin pusing. Nah, itu bener, itu kita berpendapat tapi cara menyampaikan pendapatnya itu salah. Nah, sekarang cobalah kita bandingkan sama bahasa yang lebih santun. Itu bahasanya lebih enak dilihat, lebih enak didengar. Apalagi kalau kita ngobrolinnya itu atau membicarakannya itu nggak empat mata gitu loh sama langsung lawan bicaranya. Kita ngobrol di ruang digital yang dimana itu bisa dilihat sama semua orang, komentar kita, komentar negatif kita itu dibaca sama semua orang. Oke, di sini aku mau ngebahas dampak sosial dan akademik ya. Ini dampak dari menurunnya kesantunan berbahasa di ruang digital. Masalah dampaknya lebih luas baik secara sosial maupun akademik. Secara sosial, bahasa yang tidak santun bisa memicu kesalahpahaman dan konflik di media sosial, atau kalimat yang bernada merendahkan dapat memancing balasan yang lebih kasar. Ya jadi kita ya udah di dalam obrolan itu ya saling merendahkan, saling menjatuhkan, ejek-ejekan. Wah, itu udah nggak bagus banget ya, karena awalnya dari kesalahpahaman itu. Nah, dari situ diskusi berubah menjadi pertengkaran kan. Orang-orang tidak lagi fokus pada isi pembahasan tetapi pada emosi dan ego masing-masing. Lama-kelamaan, ruang digital yang seharusnya menjadi tempat berbagi gagasan justru terasa tidak aman dan tidak nyaman. Banyak orang akhirnya memilih diam, bukan karena tidak punya pendapat, tetapi karena takut diserang atau direndahkan. Ini terlalu berdampak pada kualitas interaksi sosial di masyarakat. Nah, selain itu, kebiasaan berbahasa yang gak santun itu juga dapat menormalisasi perilaku yang saling merendahkan. Ketika komentar kasar dianggap hal biasa, empati dan rasa saling menghargai perlahan menghilang. Orang menjadi lebih mudah menghakimi, tetapi sulit mendengarkan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat melemahkan kohesi sosial dan memperlebar jarak antar individu. Oke, itu dari sisi sosial. Sekarang kalau kita bahas dari sisi akademik, nah, dampaknya nih nggak kalah serius ya. Mahasiswa yang terbiasa menggunakan bahasa yang tidak santun di ruang digital cenderung membawa kebiasaan tersebut ke lingkungan kampus. Hal ini bisa terlihat dalam diskusi kelas, forum daring, maupun komunikasi dengan dosen. Ya, seringlah kita jumpain orang-orang yang emang mental bully ya mungkin dibilang. Yaitu kalau ngomong tuh nggak pernah mau kalah. Argumen dia tuh kalau dibantai ya dia bantah balik, dan itu karena dia terbiasa menggunakan bahasa-bahasa yang nggak sopan di ruang digital ketika dia ada forum diskusi digital. Nah, ketika dia berbicara secara langsung komunikasi di dalam kelas, nah itu akan terbawa juga. Jadi komunikasi yang seharusnya bersifat ilmiah dan saling menghargai justru berpotensi menjadi tidak efektif karena penggunaan bahasa yang kurang tepat.
Nah, jadi oleh karena itu diperlukan kesadaran bersama untuk mengembalikan kesantunan berbahasa di ruang digital. Kita dapat memulainya dengan berpikir sebelum menulis, memilih kata yang tepat, serta menghargai perbedaan pendapat. Dengan bahasa yang santun, ruang digital dapat menjadi tempat yang lebih sehat, edukatif, dan bermartabat.